Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang ke-36 dari surah-surah Al-Quran adalah surah yang bernama Yasin. Ini diturunkan di Makkah, Makkiyah, dan ayat-ayatnya berjumlah 183 ayat. Surah Yasin adalah surah yang sangat terkenal di antara surah-surah Al-Quran. Banyak fadilah atau keutamaan surah Yasin ini, baik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh para sahabat dan para ulama. Beberapa keutamaan surah Yasin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dawama ala qiraati Yasin kulla laila summa mata syahida." Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa yang mengekali atau mendawamkan membaca surah Yasin tiap-tiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai syahid. Pahala sebagai syuhada ini untuk orang-orang yang setiap malam selalu membaca surah Yasin, kemudian dia mati pada hari itu atau pada malam itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man qara'a Yasin hina yusbihu wa atiya yusra yaumi hatta yumsi wa man qara'aha fi sodri lailihi wa atiya yusra laili hatta yusbih." Hadis riwayat Darimi. Barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, Allah memberikan kepadanya kemudahan pada hari itu sampai petang. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin pada permulaan malam, sesudah maghrib misalnya, diberikan Allah kepada dia kemudahan pada malam itu sampai pagi. Jadi alangkah baiknya setiap hari sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, apakah kita pengusaha, pedagang, atau pekerja, buruh, guru sekolah, dan sebagainya, baik kita petani, tukang, karyawan, dan sebagainya, agar kita pada hari itu kita diberi Allah kemudahan dan dimudahkan segala urusannya, maka di waktu pagi bacalah surah Yasin 1 kali. Begitu malamnya seperti demikian pula. Oleh karena itu, orang-orang dahulu bila hendak jadi musafir, bila hendak bepergian, mereka membaca surah Yasin terlebih dahulu. Yang mau naik haji, yang mau berangkat umroh juga begitu. Biasanya mereka kumpul-kumpul di rumah mengundang para tetangga dengan harapan dengan membaca surah Yasin dimudahkanlah dalam perjalanan itu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Ma min mayyitin yukra'u indahu Yasin illa hawwanallahi alaihi." Hadis riwayat Dailami. Tidaklah seseorang yang sedang berada dalam sakaratul maut, orang yang sedang sakit menjelang kematian, dibacakan di sisinya surah Yasin, melainkan Allah mudahkan atas dia, Allah lapangkan urusannya dalam menghadapi kematian, dalam menghadapi kehendak azal sesuai ketentuan dari Allah, dalam menghadapi ujian alam sakaratul maut. Berarti surah Yasin tidak hanya berguna buat kita orang hidup, tapi juga berguna untuk memudahkan orang yang menghadapi sakaratul maut. Ibarat asuransi, bagaikan asuransi. Surah Yasin ini menjadi asuransi jiwa bagi kita yang masih sehat, dan bagaikan asuransi kematian bagi orang yang sering sakit-sakitan. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Wa ayyuma muslimin ya,
muslimin wa ayyuma muslimin Korea indahu ida najala bihi malakul mauti suratu yasin nasala fi kulli harfin min atsartu amla yakumuna baini yadayhi sufufa yusalluna alaihi wa yastakbiruna alahu wa yashhaduna uslahu wa yatabi'u nasanatahu wa yusalluna alaihi wa yashhadu nadafna. Siapapun seorang muslim, seorang yang beragama Islam, sekali lagi, siapapun seorang muslim yang dibacakan di sampingnya, dibacakan surah Yasin ketika dia sedang dalam sakaratul maut, maka turun dari setiap ayat dalam surah Yasin, turun 10 malaikat. Mereka berdiri di hadapan dia bersop, yusalluna alaihi, memintakan rahmat kepada Allah buat orang ini. 1 huruf surah Yasin, 10 huruf. Maksud saya 1 huruf surah Yasin, 10 malaikat. Jumlah huruf dalam surah Yasin ada 3.729 huruf. Berarti kalau orang yang sedang sakit parah, sudah mau meninggal dunia, dibacakan padanya surah Yasin, maka di sekitar orang yang sedang sekarat itu ada 37.290 malaikat yang memintakan rahmat kepada Allah buat orang yang sedang sakaratul maut ini. Wa yastakbiruna lahu, dan malaikat-malaikat itu memintakan ampun. Mereka ikut menyaksikan waktu orang ini dimandikan. Wa yatabi'una janazatahu, mereka ikut mengantar jenazahnya. Wa yashalluna alaihi, dan ikut menyolatkan jenazahnya. Wa yashhadu nadablah, dan malaikat-malaikat ini ikut menyaksikan penguburannya. Jadi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, penting dibacakan kepadanya surah Yasin supaya ia diberi kemudahan-kemudahan dan kelapangan dalam menjalani ujian di sakaratul maut. Tapi ingat, faedah ini hanya untuk orang muslim. Wa ayyuna muslimin, hanya untuk orang yang beragama Islam. Masih ingat? Mungkin karena dahulu tahun 80-an ada Jenderal TNI LB Murdani, orang Kristen yang pernah jadi Panglima ABRI. Mungkin karena dia pernah merasa bersalah karena sudah menzolimi orang-orang dalam peristiwa Tanjung Priok di Jakarta Utara. Waktu orang Kristen ini mau meninggal, dia meminta orang-orang Islam untuk membacakan kepadanya surah Yasin. Ya, dibaca juga tuh surah Yasinnya. Tapi apa ada faedahnya buat orang seperti ini, non-muslim? Wallahu a'lam. Latah, tidak punya identitas ya, tidak percaya dengan agamanya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.